Ya, pojok terampil hari ini istimewa banget pemirsa. Karena kami berkesempatan untuk hadir langsung di SMK Negeri 1 Seragi untuk melihat pengolahan bunga rosella segar hasil petik langsung dari kebun yang akan diolah menjadi minuman herbal, teh dan kopi yang segar menyehatkan. Kok bisa sih sekolahan bikin produk teh dan kopi? Harusnya kan belajar mengajar kan ya? Gini, di SMK 1 Seragi itu kan ada kelas proyek kreatif kewirausahaan, mata pelajaran yang terkait secara langsung dalam penanaman pendidikan kewirausahaan kepada siswa. Nah, salah satu yang diajarkan adalah pemanfaatan bunga rosella. Gimana sih siswa-siswi itu bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang tanaman rosella? Terus gimana juga cara membuat teh dan kopi dari bunga cantik tersebut? Dan pastinya diajarin juga cara meningkatkan nilai ekonomis dari suatu produk. Yang pengen melihat langsung dan belajar juga cara membuat teh dan kopi dari rosella? Sini kumpul. Waduh, senang banget kalau biasanya saya mengkonsumsi teh herbal rosella. Hari ini saya sudah ada di lahan budidaya rosella, bunga rosella, dan ini contohnya. Saya ada di mana sih? Saya ada di Seragi, tepatnya di SMK Negeri 1 Seragi. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Putut. Halo Pak Putut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa memperkenalkan diri ke pemirsa, siapa Pak Putut itu, selaku apa di sini gitu? Ya, terima kasih Mbak. Saya nama Putut Arimuji Sworo. Di sini saya menjadi guru SMK 1 Seragi, mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Oke, mata pelajarannya Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Seragi, Pak Putut. Dan ini di tangan saya kan sudah ada sebaki bunga rosella ya. SMK Negeri 1 Seragi itu terkenal sebagai sekolah yang juga memproduksi teh herbal rosella. Iya. Kalau boleh tahu dari kapan, terus kenapa punya pikiran seperti itu, bikin teh herbal rosella, Pak Putut? Ya, jadi awalnya kita melihat bahwa ini adalah tumbuhan yang tidak terawat, atau mungkin masyarakat melihatnya sebagai hiasan di rumah saja. Oke, tapi nggak liar ya? Harus ditanam tapi ini ada tumbuh liar di daerah Gentong Mungu ini, terus kemudian di daerah pinggiran Sungai Sewalan, dan juga di Kajen itu juga tumbuh tanpa terawat. Padahal dari tumbuhan ini punya manfaat yang banyak sekali. Betul. Banyak manfaat secara herbal untuk kesehatan, bisa dimanfaatkan juga untuk beberapa produk-produk yang bisa dikonsumsi, sehingga ini jadi ketahanan pangan juga. Nah, sehingga dari tumbuhan yang hanya hiasan rumah atau tanaman yang tidak kurang dimanfaatkan, maka kemudian berpikir untuk menjadi sebuah proyek kreatif bagi siswa-siswi SMK 1 Seragi untuk mengembangkan ini jadi lebih bermanfaat lagi. Pak Putut, ini kalau melihat di belakang, ini teman-teman ya dari SMK Negeri 1 Seragi yang juga mereka ternyata ikut juga untuk ikut membudidayakan ini. Iya. Jadi untuk ini lahan tadinya adalah lahan tidur, ini adalah tempat pembuangan sampah. Nah, ketika kita melihat ada lahan tidur, kemudian kita coba untuk membudidayakan, dialihfungsikan lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Pak Putut, ini kalau sudah seperti ini tahap selanjutnya bagaimana? Kalau sudah ini masa panen, ada bunga segar, ini bisa dijual karena ada yang menginginkan bunga segar. Ada yang seperti ini dijual. Tapi kalau dijual. Di SMK Negeri 1 ini berarti kita tidak hanya menjual di bunga segar saja, tapi kita buat menjadi teh rosella dan juga produk-produk konsumsi lainnya. Oke, kalau hari ini karena kita juga kepengen melihat proses pembuatan teh herbal rosella, ini bahan bakunya sudah di tangan saya, jadi langsung aja kita ke proses selanjutnya. Seperti itu, Pak Putut. Ya, langsung kita ke dalam. Nah pemirsa, karena produksi hari ini adalah membuat teh sekaligus kopi rosella, jadi sekali jalan aja tahapannya. Kebetulan prosesnya juga hampir sama kan?
Pertama dari bunga yang udah kita panen nih di kebun budidaya Rosella SMA 1 Sragi, kita pisahin dulu antara kapsul biji dengan calyx atau kelopak Rosella. Lebih gampang sih misahin biji dalam keadaan bunga yang masih basah atau baru aja dipetik, jadi sebelum kering gitu. Lepas kapsul biji dengan menggunakan alat bantu yang bisa dibuat sendiri. Dari pipa biasanya ya, bisa logam maupun plastik. Atau bisa juga pakai pisau. Pokoknya bebas-bebas aja deh. Kita dari kebun budidaya, sekarang kita sudah ada di tahapan penjemuran ya. Ini sudah ada Mbak Zahra dan Mbak Syifa yang masing-masing bawa 2 jenis berbeda ini. Pak Putut bisa dijelasin Pak? Iya, jadi kalau ini adalah tadi bunga segar, ini dijemur. Sehingga kalau ini adalah bijinya. Yang mana yang biji? Ya, yang ini adalah bijinya. Jadi ini adalah bunga, kalau dikeluarkan begini ini adalah bijinya. Sehingga ini dari bunga Rosella yang dibuat teh adalah kelopak bunganya. Untuk bijinya kita tetap ikut kita olah, kita jemur nantinya untuk pembibitan kembali. Dan sisanya nanti bisa diolah menjadi produk olahannya lain seperti kopi Rosella dan yang lainnya. Sambutan dari mereka yang pernah merasakan biji kopi Rosella ini rasanya Iya, gimana? jadi kalau untuk teh Rosella kan cenderung dia untuk antioksidan, untuk diabetes, penurun darah rendah. Nah, kemudian kalau yang mengkonsumsi minuman bubuk biji Rosella, biasanya dia yang mengalami keluhan asam lambung. Dia tidak mungkin untuk minum yang asam, sehingga dia memilihnya adalah biji Rosella. Jadi ini dibuat teh dan kopi ini nggak sekedar dibuat aja, tapi Iya. semuanya mempunyai khasiat ya? Ya betul, Untuk tubuh, jadi ya? berguna semua, biji dan juga kelopak bunganya. Oke, ini Pak Putut untuk proses penjemuran sendiri itu butuh waktu berapa lama? Untuk penjemuran kelopak bunga Rosella ini kita memakan waktu 2 hari lah. 2 hari? Ya, 2 hari sudah Dua-duanya kering. Tapi kalau kondisi, ya sama. Kalau biji 2 hari juga sudah kering. Oke, artinya untuk produksi teh maupun kopi dan Rosella ini sangat bergantung pada cuaca ya? Ada cuaca, Kalau ya. misalnya mendung, Kalau mendung kita coba menggunakan open biasanya. kalau ada alat Ya, ada drying untuk kelopak bunga. ada drying, jadi produksi Iya. terus ya. Kalau mendung ada alat bantunya drying buat pengering. Kalau misalnya panas, alhamdulillah yang ditunggu itu. Iya. Itu aja butuh waktu kurang lebih 2 hari. 2 hari. Benar-benar sampai kering gitu. Iya, kan. betul. Dan hari ini yang kering bukan cuman bunga Rosella dan biji, tapi kita semua di sini kering. Panas banget. Jadi kita tunggu ini sampai benar-benar kering. Abis itu kita proses selanjutnya Pak. Proses berikutnya adalah penghalusan menjadi Penghalusan. bubuk. Nanti akan dimasukkan ke kantong celup untuk menjadi teh celup. Menarik, saya pengen tahu bener-bener proses pembuatan teh dari Rosella. Yuk kita masuk ke dalam. Bagi penikmat teh Rosella mungkin udah cukup familiar ya dengan bunga tanaman semak yang berwarna merah cerah ini. Rosella dikenal dengan kelopak bunganya yang sering digunakan untuk berbagai keperluan, baik dalam bidang kesehatan maupun kuliner. Bunga Rosella memang memiliki berbagai kandungan yang sangat baik untuk kesehatan. So, dengan kandungan gizi yang dimiliki, pantas banget ya jika Rosella nggak hanya digunakan sebagai tanaman penghias rumah aja. Sejak dulu, si merah Rosella juga udah digunakan sebagai bahan pembuat minuman herbal, yaitu teh bunga Rosella yang sangat populer karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Selain teh, Rosella juga bisa diolah menjadi kopi. Kalau ini bikinnya dari bijian yang ada di dalam kelopak bunga. Sama-sama dikeringin dulu sih prosesnya. Lalu untuk bahan sirup juga bisa dan sering juga digunakan sebagai pewarna alami pada makanan dan minuman. Nah loh, banyak amat kan manfaat dan produk-produk dari bunga Rosella. Budidayanya juga nggak terlalu ribet karena tanaman ini tahan terhadap kondisi tanah yang kering.
Oke, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus gabung di Pojok Terampil. Kita proses pembuatan teh herbal Rosella dan juga kopi Rosella. Masih di SMK Negeri 1 Seragi, masih bersama Pak Putut dan murid-muridnya. Ini sekarang kita masuk ke tahap apa, Pak? Berarti untuk bunga Rosella yang sudah kering, yang sudah dijemur 2 hari, kemudian ini sudah kering. Nah, maka ini kita haluskan menggunakan chopper atau blender. Bunga Rosella yang tadi proses penjemuran ini sudah 2 hari dan hasilnya seperti ini, udah kering, udah bisa dianggap kering gitu ya. Iya. Seperti yang tadi dijelasin, kalau misalnya sinar matahari hari ini nggak terlalu membantu banget, sudah dalam. Iya, pakai drying. Pakai drying gitu. Jadi dia akan masuk ke tahap chopper atau dihalusin. Ini di sini memang ditunjuk untuk teman-teman yang bertugas. Iya, jadi ini kan sudah ada kelompok-kelompok kerja tersendiri. Jadi masing-masing membidangi tugasnya masing-masing. Hari ini Mbak Aulia dan Mas Awan ya yang bertugas untuk nyoper. Yaudah, kita pengen lihat proses pencoperannya sama Pak Putut menjelaskan ya, biar bisa tahu gitu. Jadi bunga yang kering kemudian dimasukkan ke chopper. Ini adalah langkah yang sederhana lah untuk pembuatan teh celup Rosella. Dihaluskan sampai halus, sudah ditutup, kemudian di chopper. Menyesuaikan tingkat kehalusannya agar nanti masuk di kantong celup akan menjadi mudah. Ya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini hasilnya akan seperti ini. Ini berarti udah sudah dihaluskan. Ya. Jadi kalau untuk membuat bubuk dan untuk membuat teh celup agak berbeda. Kalau untuk membuat bubuk ini lebih halus lagi. Kalau untuk teh celup untuk ini sudah cukup seperti ini. Sudah bisa masuk ke kantong celup. Proses teh celup untuk tingkat kehalusan seperti ini udah cukup. Sudah bisa masuk. Sekarang kita geser karena ini sudah. Makasih Mbak Aulia dan Mas Awan ya. Silakan mencoper lagi sampai halus. Kita bergeser ke bagian sini nih. Ini berarti bubuk atau teh Rosella yang sudah dicoper, sudah halus, ini akan dimasukin ke kantong celup. Jadi di sini kita menggunakan kantong celup ukuran 5 cm. Ini akan dimasukkan ke dalam, kemudian nanti akan disealer sebagai penutup. Dan ini juga sudah steril gitu ya. Kita beli sudah steril. Iya, dimasukkan. Jadi berarti untuk kantong celup sendiri ukurannya standar seperti ini. Biasanya masuk seperti ini. Sudah standar. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah isinya, Mbak. Kalau ini diisi biasanya maksimal 5 gram. Kalau misalkan diisi lebih, nanti ketika di cajian itu malah kurang bisa cepat di dalam berproses menjadi teh. Ya, kalau 3 sampai 5 gram dalam timbangan itu dia akan cepat berproses. Mungkin hanya 1 sampai 3 menit itu sudah memerah gitu ya. Tapi kalau kurang lebih dari itu dia mungkin rongga udara atau ini akan tertutup sehingga kurang maksimal, malah susah. Oke, ini terjawab sudah nih. Selama ini kalau teman-teman yang hobi pakai teh celup ya, ini kok teh celupnya nggak penuh sih? Itu tuh salah satu cara supaya teh celup itu bisa berfungsi maksimal gitu ya, bisa menghasilkan teh yang maksimal dan warnanya. Kalau Rosella ini warnanya merah ya? Warnanya merah, iya warnanya merah. Oke. Ini kenapa ada ide untuk bikin teh celup? Kan sementara kita tahu teh itu kan macam-macam, ada teh tubuh, ya kan? Teh yang mungkin Rosella kayak gini dimasukin diseduh air aja bisa. Ini kenapa ada ide untuk bikin teh celup lebih Jadi praktis, lebih kita melihat konsumen, bahwa konsumen itu ada yang pengen mengkonsumsi bunga Rosella, tapi untuk membuat dari bunga kering atau dari bunga basah atau tanam sendiri, dia pengennya yang cepat saji, sehingga paling praktis itu menggunakan kantong celup. Jadi sudah dipikirin, makanya Anda yang suka banget mengkonsumsi teh Rosella, di sini sudah tersedia kayak surganya, tinggal datang aja ke sini pesan. Boleh kan orang luar beli gitu? Boleh. Iya. Oke, kita lihat ini lagi diukur sama Mas Yo dan Mbak siapa? Mbak Leni hari ini bertugas untuk masukkan ke bungkus atau ke kantong celup ya. Diukur tadi berapa? 4 ya? 4. Ini berarti ukurannya 4. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan menikmati proses atau hasil dari teh celup ini seperti apa rasanya. Karena di sini tadi kita sempat bahas Rosella sendiri dibuat nggak hanya teh aja, tapi kopi
Boleh ya? Nanti Iya, kita iya. lihat proses Iya, silakan. pembuatan kopinya ya. Iya. Tetap di pojok terakhir. Bubuk teh rosella yang udah ditakar kemudian dimasukkan ke dalam kantung celup yang terbuat dari bahan kertas khusus. Setelah itu bagian atas kantung celup akan disegel dengan rapat atau disil untuk menjaga higienitas, menjaga kesegaran sekaligus mencegah bubuk tehnya keluar. Proses sealer dilakukan dengan menggunakan impulse sealer untuk melekatkan bagian atas kantung teh celup. Proses ini menggunakan panas dari impulse, namanya juga impulse sealer ya. Selama ini proses sealer atau penyegelan itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti sealing panas atau juga menggunakan sealing ultrasonik, tergantung pada bahan kantongnya. Kalau di SMK Negeri 1 Sragi menggunakan sealing panas. Kantong teh yang sudah disegel dan dikemas dalam kemasan sekunder, kemudian dimasukkan ke dalam kotak ya atau kemasan luar. Proses ini biasanya berguna untuk memastikan setiap kotak itu berisi jumlah kantong teh yang sesuai. Oke, masih bersama Pak Putut ya, guru PKK. Apa itu Pak? Proyek kreatif dan kewirausahaan. Proyek kreatif dan kewirausahaan, satu kelas yang ada di SMK Negeri 1 Sragi. ini yang kreativitasnya luar biasa ini. Teh rosella, lalu dari rosella itu sendiri ternyata bijinya bisa dimanfaatkan Ya, juga betul. ya. Ini hasil setelah dijemur. Ya, Untuk lama jemurnya sama kayak teh. ya 2 hari sudah bisa dijemur. Nah, ini bijinya seperti ini. Kalau ini adalah cangkangnya, jadi cangkangnya. Cangkang Ya, biji ya. cangkang biji. Ini cangkang bijinya dimanfaatin juga nggak? Kalau cangkang biji ini terakhir kita jadikan media tanam. Iya, jadi Artinya untuk dari bunga rosella itu benar-benar nggak ada yang terbuang. tidak ada yang terbuang, bisa digunakan semua. Bunga ya buat teh, Iya. bijinya. Bentar ya Mbak. Bijinya buat kopi. Sementara ini apa cangkangnya bisa Iya. buat media tanam. Iya, Buat betul, pupuk. buat pupuk. Buat pupuk. Oke. Dan yang dari tadi penasaran bahkan sudah ada yang WA, ada lagi biji dari rosella. Nah, Iya. ini prosesnya ya. Kita mau lihat prosesnya nih. Biji Iya. yang tadi udah dijemur kering, terus diapain Pak? Dijelasin ke pemirsa. Untuk proses pembuatan kopi biji rosella ini kita dari jemur kemudian disangrai. Ya, disangrai sampai matang kemudian dihaluskan. Oke, dan ini hasil sangrainya benar-benar udah kayak Iya. kopi di brewing gitu ya. Ya, Baunya ya kayak kopi gitu sih. Nggak kopi banget ya, cuman bau-bau Iya. khas lah. Biji-bijian yang disangrai sampai warna kayak gini tuh baunya khas banget. Nah, sudah disangrai kayak begini berarti harus dicoper lagi. ya dicoper. Dicoper. Nah, ini baru Mbak. Wah, sakit. Oh, Ya. ini berarti udah halus atau masih Ya, harus perlu ada dihalus lagi? sudah yang sudah halus berarti kita pisahkan, disortir. Kalau memang ada yang belum halus nanti Dihalus dicoper ulang lagi. Oke, jadi dipisahkan dengan cara disaring atau gimana? Iya, Oke. Ini udah ya, Pak? iya sudah. Nah, Dan pemirsa, satu yang harus kita perhatiin banget di sini karena ini tuh adalah sesuatu yang dikonsumsi ya. Kopi itu kan diminum. Ini teman-teman kita semuanya pakai glove, pakai sarung tangan untuk menjaga higienitas gitu ya, kebersihan. Jadi kalau Anda termasuk konsumen atau yang memang biasa mengkonsumsi produk rosella dari SMK Negeri 1 Sragi ini, baik itu teh maupun kopi, jangan khawatir semuanya terjaga kebersihannya ya Pak Putut iya, ya. betul. Oke, ini disangrai lagi. Kalau untuk proses produksinya, itu sehari produksi berapa? Oh, untuk ukurannya apa? Packaging atau kiloan atau Iya, gimana? kebetulan kalau untuk kita produksi menggunakan kemasan saset sehingga kita hitung untuk
satu hari pada saat jam pelajaran dia bisa 20 saset lah. 20 saset, 20 renteng, sehingga isinya 20 kali 10. Berarti ada 200. Itu menghasilkan 20 renteng. Iya. Karena untuk SMK Sragi kan menggunakan sistem blok, sehingga mereka belajar di kelas ini 10 jam. Setiap kita pertemuan 10 jam, sehingga memang harus bisa dari jam 7 sampai setengah 4. Jadi harus menghasilkan. Kalau masuk di kelas ini berarti setiap pembelajaran durasinya adalah 10 jam. Iya. Dari pagi sampai sore. Iya. Itu kalau nggak menghasilkan mubazir. Iya. Oke, ini sudah dicoper, sudah kita lihat hasilnya bubuk ya. Mbak, kita mau ke sana ya. Oke, kita tinggal dulu nggak apa-apa ya. Oke. Udah halus seperti itu, ini akan ditimbang. Oke. Untuk penimbangannya? Untuk penimbangan kita menggunakan standar rasa. Setelah kita observasi, kita uji rasa itu 8 gram. 8 ya, kalau 8 gram baru terasa ini sebuah minuman kopi baik dari baunya dan juga rasanya. 8 gram kemudian dimasukkan ke saset. Ini berarti sebelum menemukan ukuran 8 gram itu try error juga? Iya, trial dan error. Iya, dan sama seperti pengemasan teh celup Rosella, proses sealer kopi Rosella kemasan merupakan tahap penting dalam pengemasan kopi untuk memastikan produk itu tetap segar, terlindung dari udara dan kelembaban, serta menjaga kualitas kopi. Biji Rosella yang sudah diproses, sudah dikeringin, sudah disangrai, lalu dicoper atau dihaluskan agar menjadi bubuk. Bubuk kopi Rosella tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan kedap udara dan memiliki lapisan dalam yang membantu mempertahankan aroma dan kesegaran kopi. Dan kemasannya tahu nggak? Ternyata buatan siswa-siswi sendiri loh. Wah, mantap. Oke, tadi setelah saya keliling-keliling ya di kebun, terus lihat proses pembuatannya teh dan juga kopi Rosella, hari ini saya disuguhin saya dijamu oleh Pak Putut nih, benar-benar melihat atau akan merasakan ya. Ini untuk teh Rosella warnanya cantik banget nih Pak, bahkan sekilas kayak sirup ya. Saya pengen merasakan kayak apa rasanya. Asamnya dapat banget ya Pak. Ini kalau misalnya ada orang yang menghindari asam karena mungkin dia ada penyakit asam lambung dan lain sebagainya, bisa kan dicampur dengan misalnya madu atau gula gitu? Bisa menggunakan madu atau gula. Ya, terus di pengembangan produk kita yang terbaru dia akan menggunakan stevia. Oh, ada stevia. Ya, ada stevia. Ya? Biar terasa tidak asam, tapi terasa manis sehingga yang takut asam berani untuk mengkonsumsi. Kalau ini masih asam banget. Ya, karena original gitu ya. Original. Terus yang kopi saya mau mencicipi juga. Kopi Pak? Kopi. Iya, kopi udah ini. Iya, rasanya rasa kopi. Rasanya rasa kopi ya, ada dikit-dikit beda, cuman ini kopi sudah. Iya. Ini kita ambil tadi yang kopi rose mix ya? Iya. Berarti kopi rose mix, mixnya apa nih Pak? Gula? Ini gula, kalau tadi yang mix gula. Cuman gula aja gula. Ya? Oke. Overall untuk kopi rasanya berbeda kopi, tadi saya ambil yang rose mix berarti dicampur sama gula. Kalau yang teh Rosella yang ini benar-benar murni pure Rosella. Rasanya asam, tapi di produk yang terbaru ada stevia. Ada stevia yang itu akan menimbulkan jadi rasanya asam manis. Ini ada lagi masukan untuk ada mungkin yang pengen menikmati kopi Rosella karena ingin membantu kesehatan ya, menjaga imun dan lain sebagainya, lebih baik diminum di pagi hari dan di malam hari. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Putut udah ngajarin kita, udah hidangkan ini juga. Saya jadi benar-benar bisa menikmati rasa kopi dan juga rasa teh Rosella. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan di pojok terampil hari ini. Demikian pemirsa, kita ketemu lagi di pojok terampil berikutnya. Saya Ahmad dan Pak Putut. Assalamualaikum.